Kepala Desa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah untuk pengadaan motor dinas baru. Untuk meminta kepada DPRD Kudus menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan bahas sinkronisasi data tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Mengaku sebagai anggota BIN, seorang pemuda asal Bogor diringkus tim Resmo Polrestabes Kota Semarang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti, inilah Jateng hari ini. Mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara, seorang pemuda warga Bogor, Jawa Barat diringkus oleh tim Resmo Polrestabes Kota Semarang dengan berbekal surat dan juga kartu identitas buatannya sendiri tersebut. Tersangka memeras beberapa pengusaha SPBU di Kota Semarang dengan dalih untuk jasa keamanan. Ramdhani Fauzi warga Bogor, Jawa Barat ini harus pasrah saat digelandang ke kantor polisi usai ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang pada Rabu 16 Februari lalu. Pemuda 23 tahun yang mengaku sebagai anggota Intel BIN ini dibekuk polisi usai memeras seorang pengusaha SPBU di Semarang senilai 22,5 juta rupiah dengan dalih untuk jasa pengamanan seiring tugas yang dijalankannya. Sebagai bukti agar korban percaya, tersangka membawa airgun dan menunjukkan surat tugas serta kartu identitas dengan logo lengkap yang dibuatnya sendiri sesuai dengan format resminya. Curiga dengan kejanggalan pola kerja tersangka, korban kemudian mengadu ke Polrestabes Semarang. Tersangka pun berhasil diringkus setelah polisi memastikan bahwa tersangka bukan anggota BIN. Modusnya yang bersangkutan mengaku sebagai anggota BIN mendatangi tempat-tempat usaha BBM, di mana yang bersangkutan menyampaikan bahwa mendapatkan tugas untuk melakukan pengamanan. Dari situ kemudian yang bersangkutan meminta sejumlah uang. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapat ide menjadi anggota BIN setelah melihat film-film di YouTube dan media sosial. Modus tersebut sempat dicoba pertama kali ke salah satu pengusaha SPBU di Semarang dan ternyata berhasil, sehingga membuat tersangka melakukannya ke SPBU yang lain. Sering melihat di TV-TV sebagai agen-agen seperti itu dan akhirnya belajar dari situ. Belajarnya gimana, Mas? Caraku menguras itu dengan cara menggunakan menggunakan surat tugas dan tidak banyak bahasa yang diutarakan, tapi sudah dikasih. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Guna memantau gerakan radikal yang mungkin terjadi di Kabupaten Jepara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten Jepara untuk membentuk Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme atau FKPT di tingkat kabupaten. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kolonel Rahmat Suhendro menyampaikan, Kabupaten Jepara memiliki potensi terorisme melalui gerakan-gerakan radikal. Oleh karena itu, pihak BNPT kini berupaya mengusulkan pembentukan FKTP di tingkat kabupaten untuk mencegah gerakan tersebut hadir. Forum tersebut bertujuan untuk membendung dan mencegah penyebaran paham radikalisme dan kemungkinan terjadinya tindakan terorisme. FKPT sendiri nantinya juga memiliki peran untuk melakukan pendekatan lebih dekat kepada masyarakat di tingkat kabupaten agar paham radikal tersebut tidak berkembang di masyarakat, utamanya kaum muda. Jadi dasarnya bahwasanya pencegahan itu tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi harus juga sampai ke tingkat kabupaten kota. Karena kita harus menyentuh masyarakat. Grassroots yang ada di bawah-bawah itu harus kita sentuh. Kita berikan edukasi bagaimana pemahaman kepada masyarakat agar mereka mengerti apa sih sebenarnya yang dilakukan teroris, apa sih pola-pola yang mereka lakukan, bagaimana cara pendekatan yang mereka lakukan, sehingga kita bisa melakukan deteksi dini. Kewajibannya adalah begitu ada mereka masuk di suatu daerah,
mereka nanti akan segera diketahui dan mereka wajib memberikan laporan kepada aparat keamanan maupun kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, BNPT sendiri memiliki tugas, diantaranya adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan, dan memberikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme. Selain itu juga bertugas melakukan deradikalisme dan melawan propaganda ideologi yang radikal, serta melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme. Upaya ini dilakukan dengan berbagai program seperti pembinaan dan juga fasilitasi usaha untuk para mantan teroris. Bagi korban terorisme, BNPT juga mengupayakan bantuan atau santunan bagi keluarga korban. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rianta menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Dalam kegiatan tersebut, Rianta menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan juga mendukung penuh kemajuan kebudayaan lokal. Kemudian yang berkaitan dengan Bertempat di Joglo Aspirasi Jalan Ahmad Yani Kabupaten Pati pada Jumat pagi, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rianta menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses masa sidang 3 pada tahun 2021-2022. Dalam kegiatan penyerapan aspirasi tersebut, Rianta mengundang beberapa elemen masyarakat baik dari petani, kepala desa, kalangan pengasuh pondok pesantren, serta dari kalangan pegiat kebudayaan. Kegiatan serap aspirasi melalui reses ini turut menghadirkan delegasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Martin Sitompul untuk mensosialisasikan kepada pegiat kebudayaan terkait dengan program fasilitasi bidang kebudayaan. Jadi intinya bagaimana kita mendorong anak-anak muda itu untuk bisa mencintai budaya sendiri. Saya kira budaya Nusantara itu lebih baik, lebih adiluhur dibandingkan budaya-budaya yang kita impor dari asing, seperti budaya dari barat, budaya dari timur tengah. Itu kan, mohon maaf, telinga saya nggak begitu bisa menikmati. Jadi oleh karena itu anak-anak muda kita dorong bagaimana untuk bisa menikmati seni-seni budaya lokal. Salah satu kepala desa yang mengikuti serap aspirasi anggota DPR RI Rianta mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi baik serap aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPR RI Rianta tersebut. Ia mengaku setelah ini desanya akan menyelenggarakan festival gamelan untuk melestarikan kebudayaan lokal. Saya rasa hal-hal seperti serap aspirasi sangat bagus karena memang mendengarkan ataupun juga memperhatikan para seniman-seniman ataupun juga budayawan di sektor paling bawah yaitu di desa untuk kemudian berkembang bisa menjadi pilot projectnya nasional agar di masing-masing desa itu juga bisa berkembang, bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya nasional. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rianta menambahkan bahwa pihaknya prihatin ketika melihat penabuh gamelan serta sinden yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu pihaknya mendorong anak-anak muda untuk dapat mencintai kebudayaan milik Indonesia. Seusai acara serap aspirasi melalui reses di Kabupaten Pati pada Jumat pagi ini, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rianta bertolak menuju Kabupaten Grobogan untuk kegiatan serap aspirasi yang lain. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan.
Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kena edan apa ya iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Pemirsa, Anda masih bersama kami di Jateng hari ini. Ratusan kepala desa di Kabupaten Pati mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah untuk pengadaan motor dinas baru. Selain itu, ratusan kepala desa juga meminta dana intensif RT RW dan juga BPD untuk dinaikkan. Ratusan kepala desa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati pada Kamis pagi. Kedatangan rombongan kepala desa tersebut dalam rangka audiensi untuk meminta kepada pemerintah daerah terkait pengadaan motor dinas baru. Ratusan kepala desa yang tergabung dalam paguyuban perangkat desa dan kepala desa Kabupaten Pati atau Pasopati meminta kepada DPRD Pati untuk meneruskan aspirasinya kepada pemerintah kabupaten. Ketua Pasopati Pandoyo ditemui usai audiensi mengungkapkan bahwa permintaan motor dinas baru ini dikarenakan motor dinas yang lama sudah berumur 10 tahun dan perlu peremajaan untuk mobilitas kinerja kepala desa. Sepeda motor dinas yang ada ini kan kondisinya sudah kurang layak karena umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Sehingga untuk mobilisasi kegiatan pemerintah desa memang dirasa kurang maksimal. Yang kedua, sehubungan dengan apa yang diterima oleh Ketua RT, Ketua RW, dan BPD sebagai tunjangan atau apalah istilahnya, ini memang dirasa memang terlalu minim, maka diperjuangkan oleh teman-teman kepala desa lewat forum ini agar ada peningkatan dari tunjangan yang diberikan kepada RT, RW maupun BPD. Dan yang ketiga berkaitan dengan tunjangan kinerja kepala desa, karena di kabupaten lain di Rembang khususnya itu sudah ada kaitannya tunjangan kinerja untuk kepala desa dan perangkat desa. Pati juga sedang memperjuangkan agar hari ini bisa direalisasikan oleh pemerintah.
Selain permintaan motor dinas baru, ratusan kepala desa tersebut juga memperjuangkan agar dana intensif bagi RT RW maupun BPD dapat dinaikkan karena dirasa terlalu sedikit. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik aspirasi tersebut dan akan meneruskan aspirasi kepala desa kepada pemerintah kabupaten. Yang pertama kan tadi permintaannya ya terkait dengan pergantian sepeda motor ya sebagai penunjang kinerja teman-teman kepala desa yang sudah 10 tahun kemudian rusak-rusak terus menjadi beban desa ya minta diganti. Ya kami selaku pimpinan DPRD yang mempunyai fungsi penganggaran dan pengawasan ya tentunya ya kami sampaikan kepada eksekutif setelah hadir dari Bapeda saya suruh masukkan di RKPD agar direalisasi di tahun 2023. Kemudian tadi juga kepala desa baik karena dia tidak hanya mengusulkan diri pribadinya sendiri, juga mengusulkan BPD, RT, RW agar insentifnya dinaikkan dari 500.000 ditambahi, kemudian yang BPD dari 1.750.000 juga ditambahi. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin berharap motor dinas baru bagi kepala desa di Kabupaten Pati dapat terrealisasi pada tahun 2023 mendatang dan tidak lagi membebani lantaran motor dinas yang lama dikeluhkan sering rusak. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, DPRD Kabupaten Kudus kembali menerima audiensi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Kali ini audiensi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk membahas sinkronisasi data tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Bertempat di ruang transit DPRD Kabupaten Kudus, audiensi dihadiri oleh Ketua DPRD Kudus Masan, didampingi Wakil Ketua DPRD Kudus Mukasiron, bersama Sekretaris Komisi D Muhtamad, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Riyad, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Muhammad Riyad menyampaikan pihaknya meminta bantuan kepada DPRD Kudus untuk bekerjasama mendorong para warga Kudus, khususnya para tenaga kerja untuk menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya kami berupaya kemarin undang BPJS Kesehatan, hari ini undang BPJS Tenaga Kerja ya dalam rangka sinkronisasi semua. Jadi kami berharap apa yang menjadi hak para buruh yang didapatkan, kewajiban para pengusaha intinya. Sementara sampai saat ini di Kabupaten Kudus dari jumlah penduduk sebanyak 200.000 penduduk, baru ada sebanyak 144.869 yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini banyak tenaga kerja informal yang masih belum terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, padahal setiap tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan baik dari kesehatan maupun jaminan hari tua. Bagi yang belum menjadi peserta kita, tetapi rata-rata kalau perusahaan itu sebagian besar lah ya sudah menjadi peserta kita, dan alhamdulillah tinggal kita meminta bantuan kepada beliau ya untuk bagaimana caranya mendorong para tenaga kerja, istilahnya tenaga kerja datang supaya bisa masuk menjadi peserta kita, karena mereka pasti butuh kan hal ini, itu kesehatan. Diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah berupaya merangkul semua OPD dan pihak legislatif untuk menyampaikan program optimalisasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan sosialisasi secara masif dengan mengunjungi setiap kelompok agar bisa terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tersebut mengakhiri jumpa kita di Jateng hari ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Galus Karnanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.